Suami terakhir. Bab 6396 Bab 6400. Bab 6396. Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl juga berkata, "Ya, kami telah mencari ramuan untuk waktu yang lama, dan akhirnya kami telah menyempurnakan ramuan obat, mari kita gunakan." Bagus. Mendengar ini, Lynelle dan Shirley sama-sama bersemangat. Setelah itu, Shirley memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Daryl, "Kamu tidak merugikan Penatua Ji, kan?" Dalam kata-katanya, dia benar-benar merendahkan. Dalam hatinya, Daryl hanyalah orang biasa, dan dia takut dia tidak akan bisa membantu Jillian. Jika dia tidak membuat masalah, dia akan berterima kasih. Tidak. Daryl tertawa. Shirley ini agak biadab, tetapi hatinya masih baik, jadi Daryl tidak peduli padanya. Pada saat ini, Jillian memandang Daryl dengan cara yang rumit, dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, pil obat ini disempurnakan oleh Darren." Dia tidak mau menerima pujian untuk pemurnian Darren ini, jadi dia disalahpahami oleh Lynelle dan Shirley. Apa? Mendengar ini, Lynelle dan Shirley tertegun sejenak, mereka semua menatap Daryl, wajah mereka yang lembut menunjukkan keterkejutan, mereka pikir mereka salah dengar. Apakah pil obat disempurnakan oleh Darren? Asli atau palsu? Menghadapi situasi ini, Daryl sangat tidak berdaya. Jillian ini terlalu jujur, dia tidak ingin dipuji dan mengatakan yang sebenarnya. Dalam keputusasaan, Daryl tidak punya pilihan selain menggaruk kepalanya dan tertawa. Bagaimana saya bisa tahu alkimia? Yang utama adalah Penatua Ji telah menyiapkan bahannya, saya hanya menonton api. Identitasnya saat ini adalah orang biasa, dan dia tidak boleh terlalu publik dan dicurigai oleh orang lain. Oh. Melihat Daryl mengatakan ini, Jillian diam-diam mengerutkan kening. Pil obat jelas disempurnakan olehnya, mengapa dia tidak mau mengakuinya? Jadi begitu. Pada saat ini, Shirley tiba-tiba berkata, "Saya katakan, bagaimana mungkin kamu, orang biasa, memahami hal misterius seperti alkimia?" Daryl tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. "Baiklah." Pada saat ini, Lynelle berkata dengan lembut, "Cepat dan berikan pil obat kepada Penatua ke-6. Dalam hatinya, tidak masalah siapa yang membuat pil obat, yang paling penting saat ini adalah kehidupan Penatua ke-6. Daryl menjawab, dan dengan cepat membantu Penatua ke-6 dan memberinya pil obat. Pada saat ini, Lynelle dan Shirley menarik napas dalam-dalam dan berdiri di samping, dengan gugup menunggu hasilnya. Beberapa menit kemudian, Penatua ke-6 menghela nafas lega dan perlahan bangun, dengan darah di wajahnya yang pucat. Bagus. Melihatnya bangun, Lynelle dan Shirley sangat bersemangat. Shirley berkata sambil tersenyum, "Penatua ke-6, Anda sudah bangun." Penatua ke-6 melihat sekeliling dengan ekspresi kosong di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Apa yang terjadi padaku barusan?" Dia hanya tahu bahwa rasa sakit di tubuhnya tak tertahankan pada saat itu, dan dia pingsan dalam keadaan koma, jadi dia tidak tahu apa-apa. Melihat penampilannya, Shirley tidak bisa menahan tawa dan menjawab, "Anda baru saja diracuni dengan memakan buah-buahan itu. Untungnya, Penatua Ji memurnikan pil obat dan menyelamatkanmu." Saat dia mengatakan itu, Shirley menjulurkan lidahnya. "Saya tidak tahu bahwa Anda akan diracuni dengan memakan buahnya, tapi saya tidak bermaksud menyakitimu." Mengetahui situasinya, Penatua ke-6 tersenyum pahit. "Kamu, bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Setelah berbicara, Penatua ke-6 berterima kasih kepada Jillian dan berkata, "Terima kasih banyak." Jillian mengangguk, wajahnya yang lembut mengungkapkan sedikit kerumitan. Dia ingin mengatakan bahwa Darren di sebelahnya yang benar-benar menyelamatkannya, tetapi melihat penampilan Daryl yang rendah diri, dia akhirnya menahan diri. Pada saat ini, langit sudah cerah. Setelah Penatua ke-6 pulih sepenuhnya, Lynelle berkata dengan lembut, "Mari kita periksa dan lihat apakah kita dapat menemukan keberadaan Master Sekte."
Baik. Penatua keenam mengangguk tanpa berpikir, dan berkata dengan emosi. Tuan Sekte telah hilang selama lebih dari setahun, saya harap dia baik-baik saja. Dia berkata begitu, tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa setelah lebih dari setahun, harapan Master Sekte masih hidup sangat tipis. Setelah diskusi, beberapa orang memasuki beberapa istana di belakang taman untuk menyelidiki. Saat menyelidiki istana terakhir, Shirley menemukan sesuatu dan berkata dengan gembira. Tuan, sepertinya ada jebakan di bawah sini. Setelah suara itu jatuh, Shirley membuka jebakan. Bab 6397. Detik berikutnya, disertai dengan ledakan getaran mekanis, dinding di belakang kursi perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang panjang. Melihat adegan ini, baik Penatua keenam, Lynel dan Jillian sangat bersemangat. Tanpa diduga, masih ada misteri yang tersembunyi di sini. Hanya Daryl yang tampak acuh tak acuh. Tempat ini penuh dengan jebakan, dan itu normal untuk menyembunyikan jalan rahasia. Masuk dan lihat. Segera, Penatua keenam adalah yang pertama bereaksi, dan setelah mengucapkan sepatah kata, dia masuk terlebih dahulu. Lynel dan Jillian, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya dan mengikuti. Daryl menarik napas panjang dan mengikuti di belakang. Di dinding di kedua sisi, ada lampu minyak setiap beberapa meter, yang menerangi bagian itu sedikit, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun di sini untuk waktu yang lama, dan diisi dengan rasa dingin dan lembab. Setelah berjalan beberapa langkah, Penatua keenam menemukan sesuatu, berhenti, dan melihat ke dinding di sebelah kanan. Sepertinya ada kata-kata di dinding. Oh. Ketika kata-kata itu jatuh, Lynel dan Jillian dengan cepat mengikuti. Mereka melihat beberapa baris font elegan tertulis di dinding. Tanah terlarang Gua Peri Giok, mereka yang ditakdirkan untuk masuk. Mereka yang ditakdirkan masuk. Penatua keenam membacanya ke samping dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kita semua adalah orang yang ditakdirkan. Suara itu jatuh, dan dia terus bergerak maju. Lynel dan Shirley juga sangat bersemangat. Bagian ini sangat tersembunyi, pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Daryl diam-diam mengerutkan kening. Tempat di mana lorong bawah tanah terhubung seharusnya menjadi area kunci di istana ini. Jika tidak ada yang lain, pasti ada jebakan yang lebih kuat di dalamnya. Pada saat ini, ketiga Lynel yang berjalan di depan tiba-tiba berseru. Daryl buru-buru mengikuti, dan mengikuti tatapan mereka. Dia melihat bahwa lorong di depannya tiba-tiba terbuka, dan itu adalah sebuah alun-alun kecil. Alun-alunnya kira-kira seukuran 2 lapangan basket, dan di belakang alun-alun ada istana yang indah. Lampu menyala di dalam istana, tetapi jaraknya agak jauh, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya untuk saat ini. Meski begitu, Lynel dan Jillian entah kenapa sangat bersemangat. Istana ini tersembunyi di bawah tanah, pasti ada petunjuk penting. Namun, Daryl diam-diam mengerutkan kening. Dia mengendus dengan hati-hati saat ini dan menemukan bahwa udara di alun-alun di depannya samar-samar dipenuhi dengan bau minyak tanah. Jelas, jebakan dipasang dengan minyak tanah di bawah tanah alun-alun. Selama jebakan itu tidak sengaja dipicu, minyak tanah akan membakar dan membakar orang-orang yang masuk secara tidak sengaja. Tuan. Tepat saat Daryl memikirkannya, Shirley berkata dengan penuh semangat. Pasti ada rahasia di istana ini. Ayo cepat masuk. Begitu kata-kata itu jatuh, Shirley akan memimpin jalan ke alun-alun. Jangan masuk dulu. Pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Shirley terkejut, segera berhenti, dan berbalik untuk melihat Daryl dengan ketidakpuasan. Apakah kamu sakit? Mengapa kamu berteriak? Darren ini benar-benar menjengkelkan, dan dia selalu terkejut. Lynel juga terlihat curiga dan berkata kepada Daryl. Ada apa? Apakah ada masalah? Daryl menggaruk kepalanya, menunjuk ke alun-alun di depannya dan berkata. Apakah kamu mencium bau minyak tanah?
Saya selalu merasa bahwa alun-alun ini sedikit berbahaya. Minyak tanah. Mendengar ini, Lynel dan Jillian saling berpandangan, lalu berdiri di tepi alun-alun dan mengendus. Namun, tidak ada yang bisa tercium. Anda harus tahu bahwa minyak tanah yang tersembunyi di bawah alun-alun sangat tersembunyi, dan bau yang dikeluarkan minimal. Daryl memiliki roh primordial, dan persepsinya jauh melampaui orang biasa, sehingga dia bisa mencium bau itu secara alami, sementara Lynel dan Jillian secara alami tidak bisa menciumnya. Pada saat yang sama, Shirley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus, dan segera mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada minyak tanah? Ini benar-benar mencurigakan. Kalimat terakhir jatuh, dan Shirley melangkah ke alun-alun terlebih dahulu. Hoh! Melihat bahwa mereka tidak percaya, Daryl menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Melihat Shirley masuk, Lynel dan Jillian masih sedikit ragu. Penatua ke-6 tersenyum dan berkata, "Teman ini pasti terlalu gugup. Aku tidak mencium bau minyak tanah, jadi seharusnya tidak ada bahaya." Ketika kata-kata itu jatuh, Penatua ke-6 akan mengikuti Shirley. Bab 6398. Namun, pada saat ini, Shirley menginjak jebakan dan mendengar sedikit getaran, kemudian nyala api setinggi beberapa meter keluar dari celah di lempengan batu. Api menyebar dengan cepat dan datang ke arah Shirley. Hiss! Ada minyak tanah di sini. Melihat adegan ini, apakah itu Lynel dan Jillian, atau Penatua ke-6, mereka semua terkejut dan tidak bisa menahan napas. Tuan! Menghadapi api di depannya, Shirley sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, Lynel berada jauh darinya, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Us! Tepat pada saat kritis ini, sosok Penatua ke-6 meletus, bergegas dan meraih Shirley, dan dengan cepat kembali ke tepi alun-alun. Ketika dia mendarat, wajah cantik Shirley pucat, dan dia masih syok. Melihat bahwa muridnya diselamatkan, Lynel menghela nafas lega, tetapi juga sedikit takut. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Segera, Lynel berkata kepada Penatua ke-6. "Terima kasih." Penatua ke-6 tersenyum licik. "Ini semua milikku, jadi apa yang kamu lakukan dengan sopan." Setelah itu, Penatua ke-6 tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Daryl, dan berkata dengan aneh. "Aneh, mengapa kita tidak bisa mencium bau minyak tanah, tetapi hanya dia yang bisa menciumnya?" Ketika kata-kata itu jatuh, Lynel dan Jillian juga menatap Daryl dengan rasa ingin tahu. Terutama Lynel, melihat mata Daryl saat ini, itu juga rumit. Alessia terjebak di hutan hari itu, dan dia menduga itu terkait dengan Darren ini. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir. Sekarang tampaknya Darren ini benar-benar tidak mudah. Ini. Menghadapi tatapan mereka, Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Saya dulu membakar arang untuk istana di ibu kota kekaisaran, dan saya sering menggunakan minyak tanah, jadi saya lebih sensitif terhadap minyak tanah." Jadi, mendengar jawaban ini, Lynel dan Jillian curiga. Penatua ke-6 mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Jadi begitu. Hahaha, aku benar-benar beruntung memilikimu sekarang. Kalau tidak, kita akan dalam bahaya." Ketika kata-kata itu jatuh, Shirley melengkungkan bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Betapa hidungnya mirip anjing. Meskipun Daryl menyelamatkan hidupnya secara tidak langsung, dia tidak bersyukur, dia hanya berpikir bahwa Daryl beruntung. Tapi Daryl tidak peduli. Baiklah. Pada saat ini, Penatua ke-6 melihat ke alun-alun di depannya, mengerutkan kening dan berkata, "Ada minyak tanah di bawahnya, saya khawatir itu tidak akan berhasil jika kita langsung melewatinya. Mari kita cari tahu apakah ada cara lain." Ketika kata-kata itu jatuh, Lynel dan Jillian sama-sama mengangguk. Namun, ada tembok di kedua sisi alun-alun, dan tidak ada cara lain. Untuk sementara waktu, beberapa orang bingung. Pada saat ini,
Daryl menggaruk kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan yang membawa saya untuk membakar arang mengatakan bahwa jika ada jebakan, jika Anda berlari ke dinding, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Daryl mengamatinya barusan, dan alun-alun di depannya penuh dengan minyak tanah, dan hanya kedua sisi yang memiliki jalan keluar. Hahaha. Mendengar ini, Shirley tidak bisa menahan tawa. Itu hanya kata-kata dari Master Pembakar Arang, bisakah kamu menganggapnya serius? Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana hidup kita bisa digunakan sebagai lelucon? Dalam hatinya, Daryl bisa mencium bau minyak tanah barusan, dia beruntung, dan cara dia mengatakan saat ini tidak memiliki bukti sama sekali, itu benar-benar omong kosong. Pada saat ini, Daryl sangat terdiam. Prasangka Shirley terhadapku agak dalam. Pada saat ini, Penatua ke-6 mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata perlahan. Mungkin, metode saudara Darren dapat dicoba. Tidak ada cara lain ke istana, jadi dia hanya bisa mengambil risiko. Mendengar ini, Shirley terkejut dan berkata dengan cepat. Penatua ke-6, jangan impulsif. Lynelle dan Jillian saling memandang dan keduanya membuat tampilan putus asa. Ya, mari kita pikirkan cara lain. Jika kita memicu jebakan lagi dan membiarkan minyak tanah menyala, saya khawatir kita tidak akan seberuntung sebelumnya. Penatua ke-6 memiliki kepribadian yang bebas dan mudah. Mendengar penolakan mereka, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia membuat keputusan yang lebih tegas dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mencobanya dulu. Bahkan jika itu memicu mekanisme, Anda bisa mundur. Wus. Kata terakhir jatuh, Penatua ke-6 mendesak sosoknya untuk mengikuti tepi kanan alun-alun dan dengan cepat menuju ke istana. Bab 6399. Pada saat ini, Lynelle dan Jillian tidak bisa menahan keringat untuknya. Dalam sekejap mata, Penatua ke-6 melintasi alun-alun dan mencapai tangga di depan istana. Dia sangat bersemangat pada saat itu, dia berbalik, tersenyum dan berkata. Hahaha, metode saudara Darren memang layak, tidak ada bahaya, ayo datang ke sini. Benar-benar bisa. Melihat situasi ini, Lynelle dan Jillian melihat kata-kata terakhir masing-masing, keduanya terkejut. Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shirley cemberut. Benar-benar orang bodoh memiliki keberuntungan yang bodoh, mereka beruntung. Setelah mengatakan itu, Shirley berkata kepada Lynelle. Tuan, mari kita bergegas juga. Pada saat ini, wajah Shirley sangat mendesak. Rahasia apa yang ada di Istana Emas di depannya, itu benar-benar luar biasa. Lynelle mengangguk, lalu menyapa Jillian, mengikuti rute Penatua ke-6, dengan cepat melintasi alun-alun, dan mencapai gerbang istana. Daryl mengikuti dari belakang. Untuk sesaat, melihat pemandangan di dalam istana, beberapa orang tercengang. Ini terlalu mewah. Mereka dapat melihat bahwa istana di depannya sangat megah. Dinding di sekitar istana ditutupi dengan kertas emas, memancarkan cahaya kemasan. Tidak hanya itu, pilar-pilar yang menopang di tengah semuanya terbuat dari emas murni. Tidak hanya itu, bagian atas istana ini bertatahkan berbagai permata, bersinar dengan kecemerlangan warna-warni di bawah lampu. Di sekitar istana, masih ada lebih dari selusin patung besar dewa dan binatang. Patung-patung dewa dan binatang ini sepenuhnya diukir dari batu giok putih tanpa cacat, seperti asli dan tampak hidup. Seluruh istana luar biasa mewah dan mewah. Di bagian terdalam istana, ada meja giok dengan beberapa buku rahasia di atasnya, dan di sebelah meja giok, ada seseorang yang duduk dengan kepala tertunduk dan tidak bergerak. Lynelle awalnya terkejut dengan istana mewah ini, tetapi ketika dia melihat sosok itu, tiba-tiba gemetar, dia dengan cepat berjalan mendekat. Sesampainya di depannya, Lynelle melihat wajah pria itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu adalah Master Sekte. Mendengar ini, Penatua ke-6 dan Jillian juga bergegas. Melihat orang itu,
mereka juga tercengang. Ya, itu adalah Ye Wenhai, pemilik gerbang terang bulan yang telah hilang selama lebih dari setahun, yang bersandar pada kotak batu giok. Pada saat ini, tubuhnya kaku, dan sepertinya dia seharusnya sudah meninggal setahun yang lalu. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa kulit Ye Wenhai berwarna biru dan wajahnya hitam. Dia pasti meninggal karena keracunan, dan racun di dalamnya sangat unik. Oleh karena itu, Ye Wenhai telah mati selama lebih dari setahun, dan tubuhnya tidak membusuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Lynel memiliki kesedihan yang tak terlukiskan. Ketika dia memasuki alam rahasia sebelumnya, dia memiliki keyakinan kuat bahwa Master Sekte baru saja terjebak. Ketika dia melihat kebenaran saat ini, selain kehilangan, dia juga merasa kesedihan tak berujung. Penatua ke-6 dan Jilian juga tampak sedih. Setelah beberapa saat berduka, Penatua ke-6 menemukan sesuatu dan mengambil selembar kertas dari tanah di sebelah Ye Wenhai. Sepertinya itu adalah kata-kata terakhir yang ditulis oleh Master Sekte. Jilian mengangguk. Apa yang Tuan tulis? Lynel menjadi tenang dan menantikannya. Penatua ke-6 mengambil napas dalam-dalam, membuka kertas itu, dan membacanya dengan lembut. Saya, Ye Wenhai, Master Sekte Gerbang Terang Bulan Generasi ke-16, saya sedang menjelajahi alam rahasia hari ini, dan saya secara tidak sengaja diracun. Karena kesedihan, suara Penatua ke-6 sangat lembut. Jilian dan Lynel tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan seksama. Pada saat ini, Penatua ke-6 menjadi tenang dan terus membaca. Tempat ini penuh dengan jebakan, dan saya tidak tahu kapan seseorang akan bisa masuk lagi. Jika murid-murid Gerbang Terang Bulan mendapatkan surat wasiat, mereka harus meluluskan permintaan terakhirku. Setelah kematianku, Penatua Lynel akan mengambil alih posisi ketua sekte, penatua lainnya, serta para murid di bawah sekte, harus patuh dan tidak boleh melanggar. Di akhir pembacaan, Penatua ke-6 menghela nafas lega dan menyerahkan kertas itu kepada Lynel. Ini. Pada saat ini, otak Lynel berdengung, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kepala sekte memberi saya warisan. Bagaimana itu bekerja? Dia memiliki temperamen yang anggun dan tidak pernah berpikir untuk menjadi master sekte. Saat ini, ketika dia mendengar permintaan terakhir Ye Wenhai, dia merasa sedikit kewalahan. Daryl di samping mengangguk diam-diam. Tidak disangka bahwa Guru Wenhai ini masih memiliki beberapa kemampuan untuk mengenal orang-orang. Di antara para penatua Gerbang Terang Bulan, penatua pertama berbahaya dan tercela, dan penatua kedua bertindak seperti harimau. Bab 6400. Penatua kelima sudah mati. Meskipun penatua ke-6 memiliki kepribadian yang bebas dan mudah, dia agak impulsif, Jilian kesepian dan dingin. Oleh karena itu, setelah beberapa perbandingan, hanya Lynel, yang memiliki kepribadian anggun, yang paling cocok untuk mengambil alih sebagai kepala sekte. Puff. Tepat ketika Lynel berada di alam liar, dia melihat bahwa penatua ke-6 menekuk lututnya, langsung mendukungnya dan berlutut. Pada saat yang sama, Jilian juga membungkuk dan berlutut, dan berkata dengan lembut. Jilian telah melihat Master Sekte. Kamu. Lynel terkejut, sedikit tersanjung, dan buru-buru berkata. Kalian bangun. Aku, kekuatanku rata-rata, bagaimana aku bisa menjadi Master Sekte? Dia hanya ingin berlatih dengan baik, dan tidak pernah ingin menjadi pemilik pintu. Penatua ke-6 menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Kamu juga telah mendengar kata-kata terakhir Tuan Yaman, dan pilihannya tidak akan salah. Tidak buruk. Jilian mengikuti. Tuan Yaman memilihmu, tentu saja masuk akal. Apakah kamu akan melanggar kehendaknya? Ini. Untuk sesaat, Lynel menggigit bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Daryl tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat kepada Penatua Li, oh tidak, sekarang Master Sekte Li. Lynel tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan menghela nafas pelan.
Dalam hal ini, kita harus menunggu sampai kita meninggalkan alam rahasia sebelum membuat keputusan. Penatua ke-6 mengangguk. Kamu adalah Master Sekte, kamu yang memutuskan. Lin El berpikir sejenak, memandangi tubuh Ye Wenhai, dan berkata dengan lembut. Yang paling penting sekarang adalah membuat kamar mayat Master Sekte dan memberinya penguburan yang baik. Suara itu jatuh, Penatua ke-6 dan Jilian mengangguk setuju. Kemudian, dengan bantuan Daryl, beberapa orang mengubur tubuh Ye Wenhai di sisi istana. Awalnya, Lin El berencana untuk membawa tubuh itu keluar dari alam rahasia, tetapi Ye Wenhai diselimuti racun dan itu benar-benar merepotkan untuk membawanya bersama. Setelah mengubur Ye Wenhai, beberapa orang kembali ke istana dan memeriksa beberapa buku rahasia gerbang peri giok. Omong-omong, buku-buku rahasia ini semua diolesi dengan racun, tetapi setahun yang lalu, setelah racun itu terinfeksi oleh Ye Wenhai, racun itu menghilang dan tidak berbahaya. Setelah membaca isi buku rahasia, apakah itu Lin El atau Jilian, mereka semua sangat bersemangat. Semuanya adalah rahasia gerbang peri giok, tetapi mereka sangat misterius dan perlu dipelajari perlahan. Meski begitu, Lin El dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Dengan rahasia ini, gerbang terang bulan akan dapat menonjol dari sekte utama dan menjadi sekte kelas 1. Segera, buku rahasia itu dikumpulkan, dan beberapa orang berkabung untuk waktu yang lama di depan makam Ye Wenhai sebelum meninggalkan alam rahasia. Astaga! Namun, begitu mereka tiba di luar alam rahasia, ratusan murid elit mengerumuni dan mengepung mereka. Menghadapi situasi itu, Lin El diam-diam mengerutkan kening. Apa? Detik berikutnya, melihat arah paviliun tidak jauh, Lin El semakin gemetar, dan pikirannya menjadi kosong. Dia melihat bahwa Penatua Agung berpakaian hitam dan berdiri di sana dengan tenang dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya tak terlukiskan puas dan suram. Jelas, dia telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat yang sama, Jilian tercengang ketika dia melihat Penatua Agung. Bukankah dia dibunuh oleh Tuan misterius itu? Bagaimana dia masih hidup? Daryl juga diam-diam mengerutkan kening. Sial, Penatua Agung ini memiliki kehidupan yang sangat besar. Pada saat itu, dia dirobohkan ke dalam jurang di alam rahasia, dan dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Hei. Pada saat ini, Penatua pertama datang perlahan, matanya menyapu Lin El dan yang lainnya, tidak dapat menyembunyikan kemarahan dan kedinginannya. Kamu pengkhianat. Aku telah menunggumu di luar untuk waktu yang lama. Setelah berbicara, nada Penatua pertama menjadi lebih dingin. Lin El, Jilian, kamu mengkhianati gerbang terang bulan, dan sekarang aku akan membersihkan pintu atas nama pemilik pintu. Jika kamu bijaksana, menyerahlah. Mendengar ini, Lin El dan Jilian sama-sama marah. Penatua Agung ini sangat tidak tahu malu, dia benar-benar membalikkan hitam dan putih. Dia jelas-jelas orang yang memulai kanibalisme, tetapi pada gilirannya mengatakan bahwa kita mengkhianati gerbang terang bulan. Detik berikutnya, Shirley tidak tahan untuk tidak berteriak. Kamu sangat tidak tahu malu. Di alam rahasia, kamu pertama kali membunuh Penatua kelima, lalu mencoba melakukan sesuatu yang buruk dengan Penatua Ji, dan sekarang orang jahat menggugat lebih dulu. Setelah mengatakan itu, Shirley berteriak pada murid elit di sekitarnya. Jangan dengarkan dia. Dia adalah pengkhianat terbesar di sekte ini, tangkap dia dengan cepat.